Jenderal, belakang jenderal itu, di tengah jenderal. Tengah Pak. Terus. Nah. Baik, silakan rekan-rekan. Ya, Pak. Gimana Pak? Ya, cukup rekan-rekan. Maskernya Pak. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Maskernya buka dong Pak. Baik, terima kasih. Juga. Situ aja Pak, diam aja situ. Ngapain lagi dibawa? Baik, kita bisa mulai rekan-rekan. Dulu Pak. Mukanya Ren. Nih ya, gue balik ke responnya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, di hadapan rekan-rekan bersama-sama dalam kegiatan press conference hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Di hadapan rekan-rekan saya didampingi dari yang pertama yang kami hormati Bapak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian PPPA. Kemudian yang kami hormati Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Kemudian juga dari Kemensos, Analis Kebijakan Ahli Muda, Pak Ibu Suryani. Kemudian dari Kompolnas hadir turut serta di sini Irjen Pol Purnawirawan Ibu Ida Utari. Yang kami hormati Karo Watprof Divpropam Polri, Bapak Brigjen Polisi Agus, dan Dir Tipit Siber, Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji, serta Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ibu Nurul Ajijah. Serta juga di sini hadir Bapak Dirreskrim Polda NTT, Bapak Patar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada hari ini Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan press conference terkait dengan penanganan kasus tindak asusila terhadap anak oleh Polda NTT. Rekan-rekan yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya Polri konsisten dan komitmen ya akan menindak tegas setiap pelanggaran personel Polri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Namun pada konteks pendahuluan ini perlu saya sampaikan ya, sebelum masuk ke materi penyampaian rilis, perlu kami sampaikan dan sebagai juga bahan edukasi kepada teman-teman semua, substansi pada rilis ini agar mengacu juga kepada peraturan perundang-undangan dan hak-hak terkait perlindungan anak yang perlu bersama-sama kita jaga. Maka Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif seluruh perbuatan terduga pelaku dapat kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak.
apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan atensi, pandangan, pendapat, argumen terhadap konstruksi kasus yang teman-teman media sampaikan. Namun tentu dalam hal ini Polri akan bekerja secara profesional dan prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan alat bukti, di mana termasuk juga diantaranya melakukan menguji secara akademis, yaitu dengan menggunakan pendapat ahli, kemudian juga secara kelembagaan, tadi turut sudah kami sampaikan ada beberapa lembaga instansi yang hadir bersama kita dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FBLS jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang, terdiri dari 4, masuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara
ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Di mana pada penjelasannya di sini jelas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada berikutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, dan setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma agama. Kemudian juga setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Kemudian selanjutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang meliputi penyimpanan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan pornografi dan porno aksi. Rekan-rekan, proses ini sudah berlangsung dan rencananya nanti akan disampaikan kapan akan dilakukan sidang KKIP oleh Karawat Prof. Maka dari itu kami persilakan terlebih dahulu untuk Karawat Prof bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kami menambahkan penjelasan dari Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri tentang penanganan kode etik AKBP FWLS ini, bahwa suaran Bapak Kadipropam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karopenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku dengan menambah permasalahan baru lagi. Dan awalnya memang kita tes urin, hasilnya positif, dan inilah dasar mempatsusnya anggota Polri tersebut. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap
terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dan hari ini dari di Reskrim Nusa Tenggara Timur dengan di backup Dir PPA dan PPO Baris Krim Polri telah melaksanakan rangkaian dan tentunya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Karopenmas, dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Demikian Pak Karopenmas, terima kasih. Terima kasih Pak Karwat Prof. Rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan kasus ini secara simultan ya antara kode etik dan tindak pidana berlangsung bersamaan. Maka untuk terlebih dahulu saya sampaikan kasus yang ditangani oleh Polda NTT baik itu Propam maupun dari Bareskrim telah melakukan asistensi sejak awal. Maka dari itu memasuki apa yang langkah-langkah dilakukan dalam proses penyidikan, kami persilakan kepada Dir PPA PPO Bareskrim Polri untuk menjelaskan secara konstruktif dari aspek asistensi dan sejauh ini seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan apa langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda NTT, Direktorat atau Pak Direktur Reskrim Polda NTT nanti menjelaskan. Kami persilakan kepada Direktur PPA PPO Bareskrim Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Truno Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini, dengan berdirinya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, maka kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina fungsi melalui asistensi, dan kemudian kami juga melaksanakan backup untuk mendukung penanganan kasus tindak asusila terhadap anak tersebut. Kemudian tak lupa kami juga senantiasa melakukan koordinasi secara intens terhadap pihak-pihak internal, yaitu penyidik PPA, Ditreskrim Polda NTT, dan juga dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa akan terwujudnya penegakan hukum yang presisi, yaitu profesional, transparan, dan akuntabel, serta responsif, beretika, dan berkeadilan sebagai bentuk komitmen dari kami. Adapun bentuk daripada komunikasi kami secara intens dengan stakeholder terkait, di sini sudah hadir dari Kemen PPA, Bapak Nahar, kemudian Ibu Ai dari KPAI, kemudian dengan Ibu Ida dari Kompolnas, dan Ibu Suryani dari Kemensos. Selanjutnya, kami juga sudah melakukan langkah-langkah terhadap tahap pemeriksaan untuk korban dengan melibatkan pekerja sosial dari Dinsos Kabupaten atau Provinsi di Kupang, dan dengan UPTD PPA Kota Kupang juga, antara lain dengan melakukan pendampingan terhadap korban selama pemeriksaan, kemudian memberikan bantuan hukum dan perlindungan serta pemeriksaan psikologi. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa penyidik PPA di Reskrim Polda NTT juga telah melakukan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti. Untuk lebih lengkapnya dari Bapak di Reskrim Polda NTT akan menyampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan selama ini, kemudian juga akan menyampaikan pasal-pasal yang disangkakan. Untuk selanjutnya kepada Bapak di Reskrim mungkin langsung ya, Pak. Siap. Ya pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers yang diumumkan langsung Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo terkait dengan mantan Kapolres Ngada AKBP WLS yang terbukti melanggar kode etik berat dan dinyatakan terdapat wujud tindakan pelecehan seksual anak di bawah umur, konsumsi narkoba, dan penyebaran video asusila anak di bawah umur, dan korban sebanyak 3 orang, 1 orang berusia dewasa, anak pertama 6 tahun, anak kedua 13 tahun, dan orang dewasa SHDR berusia 20 tahun. Dan pemeriksaan korban dan saksi sebanyak 16 orang. Dan atas hal tersebut,
Tersangka diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan telah melakukan juga pengamanan khusus di Propam selama 3 minggu terakhir dimulai tanggal 24 Februari 2025. Dan atas kasus ini juga digelar penyelidikan secara simultan terkait kode etik dan tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.